ini akan memaparkan materi mengenai internet, website, dan media sosial sebagai sumber belajar. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Usman SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah media dan sumber belajar. Nah, adapun yang ingin saya jelaskan yang pertama yakni internet. Internet adalah suatu jaringan komputer yang sangat besar, terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung melalui suatu protokol tertentu. Nah, adapun internet ini menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Nah, kemudian tujuan internet ialah untuk upaya komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga dengan tujuan komunikasi di tempat yang berbeda. Akhirnya dikembangkan meluas hingga seperti sekarang. Nah, kemudian manfaat internet. Manfaat internet terdapat 6. Yang pertama itu manfaatnya sebagai alat komunikasi. Kemudian yang kedua sebagai akses informasi. Kemudian yang ketiga sebagai fungsi pendidikan dan pembelajaran. Kemudian sebagai fungsi tambahan. Kemudian sebagai fungsi pelengkap dan kemudian sebagai fungsi pengganti. Kemudian, adapun tujuan internet sebagai sumber belajar. Nah, tujuan internet sebagai sumber belajar yakni yang pertama, meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau instruktur. Nah, kemudian kemungkinan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Kemudian yang ketiga, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. Kemudian yang keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyampaian materi pembelajaran. Nah, adapun upaya pencegahan penyalahgunaan internet. Yang pertama itu menggunakan LAN atau LAN kabel. Kemudian yang ketiga, untuk pengguna smartphone, dianjurkan untuk selalu memperbarui sistem operasi atau sistem operasional. Yang ketiga, pengguna internet juga diharapkan bisa lebih berhati-hati saat mengklik situs yang tidak bisa dipercaya. Empat, untuk penggunaan surat elektronik. Nah, adapun yang saya ingin jelaskan selanjutnya yakni website. Pengertian website. Website adalah sekumpulan informasi atau halaman yang dapat diakses melalui internet hingga tidak ada batasan waktu, tempat, atau jarak. Nah, kemudian tujuan website. Tujuan website itu ada beberapa. Salah satunya yakni meningkatkan pengetahuan. Yang kedua itu berbagi sumber di antara rekan sejawat, kemudian bekerja sama dengan pengajar di luar negeri, dan ada banyak lainnya. Kemudian upaya pencegahan penyalahgunaan website. Nah, upaya pencegahan penyalahgunaan website ini yakni adanya peran serta pemerintah dalam upaya mengontrol perkembangan website yang mungkin terjadi di masyarakat. Kemudian media sosial. Yang ketiga itu media sosial. Dapat kita ketahui bersama bahwasanya media sosial juga merupakan media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh. Proses interaksi antara user satu dengan user yang lain atau orang yang satu dengan orang yang lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus pengguna jaringan internet. Kemudian ada tujuan dan manfaat media sosial, yakni yang pertama akulturasi diri, kemudian yang kedua membentuk komunitas, kemudian yang ketiga menjalin hubungan pribadi, kemudian yang keempat media pemasaran. Nah, adapun tujuan media sosial sebagai sumber belajar. Nah, ketika media sosial sebagai sumber belajar, maka tujuan yang dapat dicapai yakni message, yaitu pesan, kemudian people, orang, kemudian materialis atau bahan, kemudian device atau alat, kemudian touchpoint atau teknik, kemudian setting atau lingkungan. Nah, adapun upaya pencegahan penyalahgunaan media sosial yakni terdapat beberapa cara yang bisa digunakan untuk menghindari dampak negatif dari teknologi informasi
informasi dan komunikasi, yakni yang pertama itu gunakan teknologi informasi sesuai dengan tujuannya. Kemudian jika masih di bawah umur, mintalah pendamping dari orang tua. Kemudian yang ketiga, pilih informasi yang memiliki sumber yang jelas. Kemudian yang keempat, sebelum membagikan informasi, telusuri terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. Kemudian yang kelima, jauhi situs-situs yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir itu, ketika persoalan media, utamakan rasa toleransi dan saling menghargai. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya mengenai media sosial, internet, dan website sebagai sumber belajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.